Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,26% ke angka 7.957. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat masih oke. Hari ini kembali bergerak naik. Dan ternyata kalau pemberitaan sudah mengakuisisi saham Repsol. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Medco yang hari ini naik 4% lebih ke harga 1.300. Bisa kita lihat di grafik cara pergerakan Medco sebelum masih sideways. Beberapa kali sempat mengetes garis EMA 50-150 tapi daerah support ini masih berupa support kuat. Medco masih bisa bertahan dan saat ini berhasil melewati harga 1.250 dan mencapai target di resisten 1.300. Jadi secara tren, untuk tren jam menengah, Medco masih sideways. Saat ini ada potensi untuk mulai bergerak tren. Karena candle lumayan solid dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing hari ini kembali masuk akumulasi. Dan di broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Medco mengakuisisi saham Repsol di blok Saka Kemang senilai 1,4 triliun. Jadi bisa kita baca segini, Medco Energi mengambil alih 45% hak partisipasi blok Saka Kemang dan 80% hak partisipasi blok South Saka Kemang. Dari cara pergerakan ini merupakan sentimen positif, plus masih ada akumulasi sehingga masih ada potensi untuk break 1.300 menuju target berikut sekitar 1.350. Tapi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat dapat di harga bawah dan ingin coba buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Karena bisa saja secara berhasil break, mencoba break 1.350 ternyata gagal, tetap masih ada potensi secara untuk kembali melemah ke 1.250. Karena 1.350 juga masih berupa resisten lumayan kuat. Tapi untuk teman-teman sudah punya di 1.200 atau garis EMA 50, Musa masih bisa coba di hold. Apabila teman-teman tidak mau swing di sekitar 1.300 atau 1.350, bisa jadikan 1.250 atau 1.280 untuk trial stopnya. Tapi untuk target swing jangka pendek, menurut saya ada di 1.300 dan 1.350. Dan selanjutnya saya coba analisis saham WIM dan saham-saham di sektor rokok yang mendapat sentimen positif dari pemerintah. Jadi sebelumnya bisa kita lihat tanggal 8 September, WIM sempat naik tinggi karena informasi Ibu Sri Mulyani terkena reshuffle, tapi saat itu bisa kita lihat keesokan harinya tanggal 9 malah turun dalam kembali mengetes garis EMA 50-150. Tapi tanggal 15 September, WIM berhasil naik kembali di atas garis EMA 50-150 dan harga 800 masih berupa support lumayan kuat. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat tanggal 16 September ini, hari ini, WIM naik sangat tinggi 24% ke 1030 dan secara pergerakan WIM saat ini sudah mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk WIM, asing malah distribusi besar pada kenaikan tinggi hari ini setelah sebelumnya sempat masuk melakukan akumulasi. Tapi di broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan broker technical, saat ini 1000 masih belum terkonfirmasi break. Apabila ternyata besok kembali turun ke bawah harga 1000, maka 1000 masih berupa resisten. Dan saya lihat apabila gagal break, WIM masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar harga 930 sampai 925. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 800 sampai 830, bisa pertimbangkan jadikan 1000 untuk trail stopnya. Take profit apabila WIM ternyata gagal bertahan di harga 1000 atau jadikan 920 sampai 930 untuk trail stop saat ini. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, bisa wait and see dulu. Ingat saat ini sudah naik sangat tinggi. Apabila teman-teman baru FOMO untuk mengejar di harga sekarang, resiko untuk berbagai arah lumayan besar walaupun saat ini ada akumulasi. Jadi lebih oke, tetap sama tunggu terkoreksi mengetes 1000. Apabila masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Dan untuk jangka pendek dalam pergerakan 1 minggu ini saya lihat WIM masih ada potensi untuk kembali naik menuju target terdekat di 1080 sampai 1100. Sekarang kita lihat HMSP. HMSP juga hari ini naik, pergerakannya mirip juga, sebelumnya juga sempat naik tinggi tanggal 8 September, tanggal 9 kembali terkoreksi, berarti ini belum terkonfirmasi beri garis EMA 150. Sempat melemah di bawah garis EMA 50, tapi 2 hari terakhir juga sama, HMSP juga mulai bangkit. HMSP hari ini naik 20% lebih ke 670, saat ini mencoba untuk melewati resisten di sekitar 660 sampai 670. Karena resistennya bisa kita sebelum juga sempat dites dan gagal dan kembali melemah. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk HMSP, bisa kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi
Beda dengan WIM hari ini distribusi asing malah masih masuk dengan jumlah lumayan besar untuk HMSP. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini masih ada akumulasi walaupun jumlah akumulasinya tidak sebesar saham WIM. Jadi untuk HMSP, misalnya saat ini apabila teman-teman sudah punya, bisa jadikan 650 untuk trail stop atau jadikan 600 yang saat ini sekitar garis EMA 150 untuk trail stop. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, misalnya lebih oke tunggu terkoreksi dulu ke sekitar 630 sampai 600. Apabila HMSP masih bisa bertahan, baru coba ikuti entry di sekitar garis EMA 150 ini. Target swing jangka pendek di 700 dan 750 untuk tren lebih jauhnya atau target lebih jauhnya. Selanjutnya kita lihat saham Gudang Garam. Gudang Garam hari ini juga naik tinggi 17% lebih ke 10.950. Sebelumnya juga sama, secara pergerakan tiga saham ini pada pergerakan hampir mirip. Kemarin mulai membentuk candle hijau, mencoba naik di atas garis EMA 50. Hari ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 10.150. Ya, walaupun naik 17%, kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Dan bisa kita perhatikan, kenaikan hari ini membuat Gudang Garam menyentuh atau mengetes target berikutnya di harga 11.000. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan 17% ini bisa kita lihat asing juga melakukan distribusi setelah 1 minggu ini masuk akumulasi. Dan di broker summary jika kita lihat ini malah ada distribusi di top one-nya. Sedangkan untuk average-nya sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan HMSP dan WIM yang terpantau masih ada akumulasi, Gudang Garam ternyata kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Tapi cara pergerakan Musa juga sama secara trading plan. Apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, Musa bisa jadikan 10.500 atau garis EMA 150 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk yang belum sempat pantau hari ini dan baru mau coba ikutan entry, Musa lebih oke tetap sama, tunggu terkoreksi dulu ke target harga sekitar 10.500 sampai garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry. Daripada FOMO untuk mengejar di harga atas. Walaupun untuk saat ini apabila berhasil break 11.000, Gudang Garam masih ada potensi untuk menuju target berikutnya di 11.800. Tapi sudah harus lebih disiplin apabila Gudang Garam sudah mendekati 11.800 ternyata mulai melemah. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.